kurang depan. Nah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita senantiasa mengingatkan untuk diri kita masing-masing agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur itu adalah cara atau metode atau amalan yang termudah bagi seorang hamba agar kembali merasakan nikmatnya hidup di dunia ini. Jadi hidup di dunia ini, betapa cepatnya kebahagiaan berubah menjadi kesedihan karena lupa bersyukur. Kemudian juga betapa banyaknya kenikmatan terlupakan gara-gara tidak tahu arti sebuah kenikmatan. Itu merupakan sebab, merupakan sebab sehingga sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang lebih banyak harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang Allah akan berikan kepada kita. Karena Allah SWT mengatakan la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sungguh-sungguh kalian akan ditanya pada hari ini tentang kenikmatan. Jadi makanan yang kita makan saat ini, pakaian, tempat tinggal, ini insya Allah akan ditanya. Karena yang ditanya itu cuma kalau menegakkan badan, atau kalau rumah hanya sekedar untuk melindungi dari panas dan dingin. Sedangkan apa yang kita dapatkan lebih dari itu. Ya, jadi sebenarnya kita lebih harus banyak menyiapkan jawaban-jawaban yang akan kita berikan kepada Allah tentang kenikmatan ini. Tapi ada yang lebih besar daripada kenikmatan itu semuanya, yaitu kenikmatan diberi kemudahan oleh Allah SWT mempelajari tauhidullah. Memang harus telaten ya, mempelajari tauhidullah, itu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus telaten ya, karena memang sebenarnya ilmunya banyak ya, walaupun asal pokoknya sedikit. Nah, tapi banyak, sehingga kalau nggak detail, ada sesuatu yang
membahayakan kurang perhatian, ya, kurang perhatian, tidak ada saddu dzari'ah, upaya untuk menutup ke jalan bahaya. Kemarin kita sudah membahas sebab yang paling banyak menyebabkan orang itu kufur itu karena berdoa di kuburan orang yang saleh. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas, masih ada urutannya dengan pembahasan kemarin, yaitu judulnya apa tadi ya? Larangan hulu ya. Hulu terhadap kuburan. Nah, terhadap kuburan orang saleh. Hulu itu artinya ya mujawazatul haddi, melampaui batas. Jadi dalam agama kita semuanya itu sudah ada batasannya, semuanya. Ya. Seperti sholat, kalau belum masuk waktunya sholatnya nggak sah. Ya. Makanya muadzin ini waktunya harus betul-betul sudah masuk waktu. Harus masuk waktu baru adzan. Memang ada orang berdalil kalau untuk subuh boleh diajukan 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Yang benar tetap nggak boleh. Jadi harus begitu masuk muadzin adzan. Kalau belum masuk jangan adzan. Karena dikhawatirkan nanti ada orang yang lagi makan, berhenti makan sahur gara-gara adzan. Ada juga ada orang yang ya karena belum masuk waktunya, kemudian dia anggap sudah masuk waktunya, ya, kemudian dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah, ini apa saja itu sudah diatur waktunya, puasa, zakat, haji, ya, ibadah-ibadah yang lainnya itu sudah dengan batasan-batasan yang jelas, yang baku. Ya. Jadi kalau di masa kita ini manusia menetapkan ilmu-ilmu dengan batasan-batasan yang konkret, batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, ya, maka tidak mungkin agama Allah SWT tidak memiliki batasan-batasan yang lebih jelas lagi, tidak mungkin. Dan untuk mengetahui kejelasan batasan tersebut dengan cara kita mempelajarinya, sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu pasti harus belajar. Rasulullah juga belajar. Ya. Wa innamal hilmu bitta'allum. Dan sesungguhnya hilm yang bijak gitu ya. Ya. Itu dengan latihan pula. Jadi ilmu dengan belajar, ilmu dengan tahallum. Ya, dan dalam masalah ilmu ini, ya, keadaan manusia itu macam-macam. Ada jahlun basit, ya, ada jahlun murakkab. Ya, jahlun murakkab itu ya sudah bodoh, tetapi dia tidak tahu kalau dirinya bodoh. Ya, saya kemarin tiba-tiba lihat gitu ya, ada orang mengatakan saya tidak menerima seorang nabi yang buta huruf. Masa seorang buta huruf jadi nabi? Saya tidak menerima. Nah, ini namanya apa? Jahlun murakkab. Jadi nabi kita adalah nabi yang ummi, tidak tahu tulis, tidak tahu baca. Karena kalau bisa tulis, bisa baca, nanti dituduh ya Nabi Muhammad itu adalah orang yang menulis Al-Quran, menulis wahyu. Begitu. Nah, Allah SWT dengan hikmahnya, nabinya tidak bisa tahu tulis, tidak bisa baca. Ya, walaupun bagi orang-orang yang mempelajari ilmu yakin tidak mungkin
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini ilmu dari apa yang Rasulullah pelajari, ini nggak mungkin. Ya, dari belajar itu nggak mungkin. Kalau bukan dari Allah, ya nggak mungkin. Contoh misalnya dalam masalah waris, ya kan, belajar ilmu waris di mana? Ya, masalah waris, ya masalah hukum-hukum, banyak sekali hukum-hukum. Ya, hukum duta, hukum intelijen, hukum kisos, hukum wanita diperkosa gitu. Ya, laki-laki diperkosa gitu. Nah, ini nanti ada pembahasan hukumnya. Agak kaget ya, laki-laki kok diperkosa ya. Ternyata dibahas di situ. Ya, dibahas. Kalau perempuan diperkosa, perempuannya ini dirajam apa tidak dirajam? Tidak. Ya, tidak. Tidak dirajam. Ya kan? Jadi kalau ada perempuan diperkosa, yang dirajam siapa? Si memperkosa. Tapi kalau laki-laki diperkosa, laki-lakinya ini dirajam apa tidak dirajam? Dirajam. Dirajam ya. Kenapa kok dirajam? Karena laki-laki kalau tidak mau tadi ya begitu ya, tidak begitu. Itu pembahasan seperti itu. Dan itu pembahasan hukum yang lebih detail. Masya Allah, luar biasa. Dan itu kalau dari sisi Rasulullah belajarnya di mana nggak mungkin. Ya, karena literatur yang ada di Romawi, yang ada di Persia nggak segitunya gitu. Tentang hukum perang, hukum macam-macam lah, sebagaimana yang pada babnya. Nggak mungkin kalau itu datangnya dari sisi pribadi Rasulullah, pasti dari Allah. Nah, Allah ingin menguatkan lagi, tidak tahu tulis, tidak tahu baca. Ya, belum lagi tentang masalah nubuwah dan seterusnya. Nah, ini orang yang mengatakan begitu berarti namanya jahlun murakkab, yang bisa mendatangkan kekufuran. Nah, ini nikmat yang besar, yang pokok yang Allah berikan kepada kita, yaitu belajar seperti ini. Dan tanpa belajar, ya, tanpa belajar apa? Nonsen, ya, tidak mungkin, khayal, nggak mungkin. Ya, nah, memang dunia ilmu, dunia tersendiri ya, dunia masyarakat, dunia tersendiri. Ya, tapi orang yang berilmu tahu perkara yang beredar di masyarakat, perkara yang berada di kalangan para ilmuwan, mereka tahu. Ya, ini nikmatnya orang-orang yang diberi nikmat berupa ilmu. Dan dalam kesempatan kita kali ini, tadi judulnya ya, larangan berbuat hulu kalau nggak salah terhadap kuburan orang saleh. Jadi hulu itu melampaui batas. Dan agama ini sudah ada batasan-batasannya. Ya. Jadi berdoa, ya, di kuburan orang saleh ini, dari penjelasan Profesor Dr. Syekh Ibrahim ya Ar-Ruhaili, ya, Syekh Sulaiman Ruhaili, itu ada 3. Yang pertama hukumnya adalah syirkun akbar. Jadi orang berdoa di kuburan, doa hukum yang pertama apa? Syirik besar. Misalnya dia di doa kuburan minta, ya, kepada penghuni kubur, wahai fulan, ya, tolonglah aku, menyampaikan hajatnya, minta ditolong. Maka ini masuk dalam kategori apa? Syirik besar. Yang kedua, masuk dalam kategori bid'ah. Ya, saya kalau berdoa, misalnya orang itu mengatakan saya kalau berdoa di masjid rasanya nggak bisa khusyuk, gitu kan? Kalau di rumah juga nggak khusyuk. Biar khusyuk, dia berdoanya apa? Di kuburan. Betul-betul berdoa kepada Allah, tidak ada hubungannya dengan kuburan, ya, tapi dia melakukannya mana? Di kuburan. Nah, di kuburan, karena merasa kalau di kuburan enak kayak gitu ya. Maka ini masuk dalam kategori apa? Bid'ah. Kemudian yang ketiga, ya, ini tidak ada hubungan dengan yang pertama, yang kedua. Pas satu ketika dia, ya, lewat satu tempat, ternyata di situ pas di kuburan itu ya. Nah, dia doa di kuburan, bukan karena
merasa ini tempatnya lebih utama atau berdoa kepada penghuni kubur, dia hanya berdoa di samping kuburan, maka ini hukumnya apa? Haram. Ya haram, karena ini akan membawa kepada ya takzim kepada kuburan. Masya Allah. Makanya kalau orang ziarah kubur kan mendoakan, Assalamualaikum ya ahla diyar, inna insyaallah bikum lahikun. Jadi mendoakan, ya. Dan itu kan cepat cuman lewat kayak gitu aja. Kalau enggak akhirnya ya sudah terjadilah apa yang terjadi, ya. Dan ini Masya Allah ya, agama yang masih murni, turun temurun dari para nabi dulu, terus begitu, masih murni. Ya, makanya tatkala kita belajar tentang agama yang masih turun temurun, kita jadi paham, oh inilah agama yang Allah turunkan, yaitu Allah SWT menginginkan kepada hamba-hambanya, kepada manusia dan jin, hanya beribadah kepada siapa? Allah SWT, dan meninggalkan peribadatan selainnya. Karena tidak ada dari selain Allah yang memiliki apa? Yang memiliki sifat ketuhanan. Jadi tidak ada di antara Allah selain Allah yang memiliki sifat apa? Ketuhanan. Sehingga kalau beribadah kepada selain Allah, maka salah pasti. Nah, kesalahan ini masuk dalam kategori syirik. Ya, dan syirik ini masuk dalam kategori kekufuran. Ya, kekufuran kepada Allah SWT. Dan Allah tunjukkan ya kebesaran-kebesaran ketuhanannya pada perkara yang kadang dianggap paling remeh. Tapi akhirnya manusia tidak mampu dan harus mengakui kebesaran Allah SWT. Contohnya misalnya pada seekor lalat, ya. Seekor lalat. Secanggih apapun manusia belum pernah terdengar mampu menciptakan robot sekecil nyamuk. Tadi lalat apa nyamuk? Nah, yang kita bahas nyamuk. Ya, nyamuk dalam surat Al-Baqarah, ba'udah. Ya kan? Ba'udah, nyamuk. Ya, kecil. Dan diteliti ususnya di mana, hatinya di mana, darahnya di mana. Lalat, nyamuk. Kemudian kepakan sayapnya 1 detik. Ada yang pernah menghitung katanya 600 kali. 1 detik dia sudah mengepak 600 kali. Sehingga memunculkan apa? Bunyi. Ya kan? Ya kan? Katanya ada robot canggih yang harganya 9 miliar. Ya, seperti anjing itu, ya, robot canggih. Harganya 9 miliar. Gerakannya masih kalah sama gerakan nyamuk. Ini masih besar juga. Berarti benar kalau ada yang menuhankan selain Allah, maka dia menuhankan sesuatu yang tidak memiliki sifat-sifat apa? Ketuhanan. Sehingga seluruh perkara yang mengarah ke sana, ya, ini ditutup, ya. Seluruh perkara yang mengarah ke sana ini ditutup. Ya, termasuk yang paling berbahaya, ya. Ada orang yang enggak mau ibadah. Ya, melecehkan orang-orang saleh. Ya, lihat orang soleh, apa itu orang soleh? Kerjanya cuma begitu. Ya, dia tidak menghormati, tidak memuliakan. Ini orang-orang seperti ini dalam bahasa syariatnya dikatakan sebagai ahli jafa. Orang-orang yang kaku, orang yang jelek. Tapi ada di antara manusia yang cinta beribadah, senang beribadah, dan juga senang terhadap orang soleh. Lah, orang-orang yang dalam keadaan semacam ini adalah orang-orang yang dalam keadaan baik. Tetapi kemudian syaitan mendorong mereka untuk berbuat ghulu. Akhirnya dia tanpa sadar berdoanya yang tadinya kepada Allah, merasa tidak mampu berdoa kepada Allah, akhirnya berdoa kepada orang saleh. Nah, ini kemudian ditutup jalannya. Al-hadirun azani wa azakumullah. Di sini dijelaskan babu ma jaa min at-taghlid fi man 'abadallah inda qabrin rajulin salih. Fa kaifa idza 'abadahu? Bab yang datang tentang hukum yang keras
kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Jadi hukumnya keras nih. Bukan kepada orang yang tidak beribadah, bahkan dia beribadah kepada Allah. Tapi tempatnya di dekat kuburan orang saleh. Kemudian dikatakan fa kaifa idza abadahu, maka bagaimana kalau dia beribadah kepada penghuni kubur tersebut? Misalnya tidak beribadah kepada penghuni kubur, beribadahnya kepada Allah di samping kuburan, itu dilarang dengan keras. Bagaimana kalau beribadah kepada penghuni kubur? Di dalam kitab sahih yaitu Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Aisyah, sesungguhnya Ummu Salamah, salah ini bab kemarin, diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta. Jadi babnya babu maja'an al-ghuluwa fi kubur salihin, bab apa yang datang tentang hukum ghulu, melampaui batas, fi kubur salihin, terhadap kuburan orang-orang saleh. Yusayyiruha authanan, yang akhirnya menjadikan kuburan orang saleh tersebut sebagai authanan, sebagai wathan. Ya, wathan itu artinya apa? Kalau dalam bahasa kitanya itu apa? Berhala. Ya, wathan dalam bahasa kita artinya apa? Berhala. Ternyata berhala itu tidak mesti patung. Tidak mesti patung. Ya. Kalau patung bahasa Arabnya itu sonam. Sonam. Ya. Tapi kalau wathan, berhala tadi bisa pohon, ya, bisa kuburan, bisa apa saja, ya, yang disembah dari selain Allah SWT. Itu namanya apa? Wathan. Wathan, keberhalaan, ya, paganisme. Apa? Bisa menjadi apa? Berhala, menjadi wathan. Kalau patung bahasa Arabnya apa? Sonam. Jadi kalau wathan, ya, kalau patung yang disembah mesti wathan, tapi kalau wathan belum tentu patung, begitu. Karena pembahasan sonam dan wathan itu nanti ada di kitab Fathul Majid tadi. Kenapa? Patungan artinya barengan, ya. Patungan itu artinya ya sesuatu yang dipahat. Kalau patungan artinya barengan itu namanya ishtirak, ya, atau syarikah. Ya. Berikutnya adalah hadirin azza wa jazakumullah, diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta nih. Di dalam kitab apa? Muwatta. Kitab Muwatta. Tapi kitab-kitab seperti ini, ya, saya merasakan, ya, kalau bahasa pahitnya mungkin termarginalkan gitu, ya. Benar, saya merasa ada ketermarginalan gitu. Jadi, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Sahih, Sunan Shaghir gitu, ya. Itu dulu tatkala kita belajar itu makanan tiap hari. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Shaghir, ya. Kemudian Sunan Sughra, Al-Jami' Sahih, itu makanan tiap hari. Pelajaran, sifatnya pelajaran umum gitu. Lah, ternyata tatkala kita mengajarkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan katanya angel banget, ya kan? Karena kan harus apa? Harus antara yang belajar dan mengajar kan harus selaras gitu kan? Ya kan, coba misalnya dikasih Sahih Bukhari gitu kan kadang, waduh, daya serapnya misalnya belum siap dan sebagainya. Nah, ini seperti Muwatta juga kan asing loh. Semakin terasing kitab-kitab itu, semakin sulit orang mendeteksi keaslian dan kebenaran dari apa yang dahulu pernah diajarkan oleh Rasulullah, dari sebuah ajaran. Nah, jadi manfaatnya akhirnya kan disilakan kitab klasik kayak gitu, ya. Sebenarnya sedih kita mendengar ini kitab klasik gitu, ya. Itu
Masya Allah ya. Jadi akhirnya orang sukar untuk mendeteksi. Karena nanti setiap orang bisa ngomong. Bisa ngomong tanpa adanya pengetahuan dari kitab rujukan. Yang benar apa? Rujukan. Bukan klasik tapi apa? Rujukan. Jadi dalam kitab Muwatta, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ini doanya Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW sudah menengara kalau misalnya kuburannya ini nggak dijaga, ya pasti akan disembah. Sehingga orang sekarang ini banyak melakukan penipuan di masa digital ya. Jadi bukan kuburannya Rasulullah dibilang ini kuburannya Rasulullah gitu. Padahal tulisannya jelas ini bukan kuburan Rasulullah. Baik tempatnya, keadaannya gitu. Ini musibah besar ini. Yang menimpa orang yang tidak tahu. Nah, ini agama, kemakan ya. Ya. Kemakan aspal ya. Ya. Asli tapi palsu. Palsu kan sebenarnya. Palsu ya, aspal. Dan aspal ternyata lebih laku loh. Di masa kita ini kalau nggak ngaspal kayaknya nggak laku. Ya orang-orang yang belajar sabar terus biar tahu ya. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Berarti tadi wathan artinya sesuatu yang disembah dari selain Allah. Bisa pohon, bisa patung, bisa macam-macam, itu namanya berhala. Ya. Apa? Ritualnya gimana? Ritualnya misalnya ya berarti menjadikan makam itu sebagai wathan, sebagai berhala. Nah, ritual itu sebenarnya kan gini, kayak mantra. Mantra itu artinya apa? Doa, tapi kepada selain Allah. Ritual berarti ibadah kepada selain Allah gitu, kepada kuburan itu. Dinamakan ritual. Masya Allah. Ya. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Rasulullah mengatakan, ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Rasulullah SAW mengatakan, sangat keras kemurkaan Allah kepada satu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, sebagai apa? Masjid. Hukum menjadikan kuburan sebagai masjid ini ada dua. Ada dua ya. Kalau misalnya ini kuburan, kemudian dibangun masjid, ya. Kemudian dibangun ini kuburan ya. Ini apa? Kuburan. Kemudian dibangun apa? Masjid, maka kuburannya ini yang dipindah. Begitu. Maka kuburannya apa? Yang dipindah. Masjidnya yang dipindah, masjidnya yang dibongkar. Masjidnya apa? Yang dibongkar. Jadi kalau misalnya ini kuburan, dibangun masjid, maka masjidnya yang dibongkar. Kemudian ini masjid, kemudian ditaruh di dalamnya kuburan, maka kuburannya yang dipindah. Gitu. Jadi kalau misalnya kuburannya dulu baru dibangun masjid, maka masjidnya yang dibongkar. Kalau ini masjid dulu ditaruh kuburan, maka kuburannya yang dipindah. Ya. Nah, Rasulullah juga pernah mengatakan wala taj'al buyutakum kubura, dan janganlah kau jadikan rumah kalian sebagai apa? Kuburan. Maknanya tidak untuk baca Quran, untuk ibadah gitu. Makna kebalikannya, kalau di kuburan tidak boleh baca Quran, ibadah dan seterusnya. Masya Allah, permasalahan ini fitnah yang paling dahsyat ya. Fitnah yang paling apa? Dahsyat. Ngeri ini. Melahirkan sejarah panjang. Melahirkan sejarah apa? Panjang. Kalau antum mengamati sejarah nanti ya, kekuatan tauhid ini sebenarnya terus berjalan. Cuman
dalam catatan sejarah dunia tauhid nggak pernah disampaikan, gitu ya. Tauhid nggak pernah disampaikan. Padahal kan tauhid itu terus beriringan, ya. Cuman kan nggak pernah disampaikan, ya. Nggak pernah apa disampaikan. Misalnya di masa Nabi Isa, ini kan ya semasa dengan Nabi Isa kan para raja-raja ini, raja-raja yang melawan dakwahnya Nabi apa? Isa. Tapi Nabi Isa aja nggak dibahas. Baca adalah raja-rajanya tadi, raja ini gitu. Padahal di situ ketemu dengan para nabi, ya. Al-hadirun azani wa azakumullah. Tadi ada yang bertanya, lah itu jadi kuburannya Rasulullah di dalam masjid. Asalnya bukan di dalam masjid, itu kan di kamarnya apa? Aisyah. Asalnya awalnya gitu. Nah, tatkala ada perluasan, ya akhirnya dibikin tembok 3 lapis, 1, 2, 3 begitu. Itu pun masih dijagain. Masih apa? Dijagain. Kalau nggak dijagain ya saya yakin, ya mesti orang akhirnya apa? Menyembah kuburan begitu. Jadi manusia, ya Allah, di dalam beribadah sering terbawa apa? Perasaan baper, ya. Ternyata baper ini kalau nggak terkontrol jadinya syirik. Saking takzimnya, saking terenyuhnya, saking terbayangnya dan sebagainya, waras terharu. Kalau nggak dijaga mungkin langsung ambruk ke kuburannya Rasulullah, langsung nangis-nangis. Wah, itu kalau nggak dijaga lagi mungkin ada orang tumpuk-tumpuk di situ. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya lupa beribadah kepada Allah, malah beribadah kepada apa? Kuburan. Ini. Ya. Saya pernah lihat tayangan pergantian, ya, penjaga kuburan Mustafa Kemal Atatürk, ya, Mustafa Kemal Atatürk, ya, Turki, namanya Mustafa Kemal Atatürk. Jadi dijaga oleh tentara Turki dan terjadi pergantian penjaga. Padahal Mustafa Kemal Atatürk ini dia yang memasukkan paham sekuler ke Turki, ya, ke Turki dengan perjalanan yang panjang. Toh kuburannya sangat megah, sangat mewah gitu. Padahal Mustafa Kemal Atatürk tatkala mau mati itu mengalami penyakit yang mengerikan, ya, singkat kisahnya itu setelah itu meninggal dunia akhirnya dikubur jembual, kubur lagi, jembual lagi. Wah, akhirnya udah taruh di gunung itu, di batu itu. Nah, akhirnya itu masih mengalami begitulah, terus akhirnya ditindis pakai batu besar. Sekarang masih ada tempatnya, sudah diagungkan. Bayangkan, ngeri kan? Ngeri apa tidak ngeri? Ngeri sekali. Ya Allah ya Rabbi. Antum pernah dengar nama Imran Abu Lu'lu'ah al-Majusi? Sudah pernah dengar? Siapakah dia? Dia adalah orang yang membunuh Umar bin Khattab. Kuburannya dibangun lebih besar daripada masjid ini dan diibadahi. Waliyadzubillah. Jadi manusia terhadap kuburan takzimnya sangat apa? Besar. Takzimnya sangat apa? Besar. Anehnya tatkala masih hidup enggak takzim, tapi setelah mati baru takzim. Aneh. Manusia itu aneh. Makanya Rasulullah memberikan peringatan semacam itu. Wali Ibni Jarir, dan diriwayatkan oleh Ibni Jarir dengan sanad dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid. Afara'aitumul Lata wal Uzza? Apakah yang kalian ketahui tentang Lata dan Uzza? Surat An-Najm ayat 19. Qala kana yaluttu lahum Suwaid. Lata ini nama seseorang, ya, dalam sebuah penafsiran yang kerjanya adalah yaluttu lahum Suwaid, yang mengadon roti untuk calon atau untuk para jemaah haji, ya. Jadi kisahnya dia adalah seorang yang soleh, memberikan pelayanan untuk jemaah haji, ngadon roti begitu. Famata, akhirnya meninggal dunia. Orang yang terkesan dengan Lata ini akhirnya, ya, mereka mulai kumpul
iktikaf, ya, napak tilas, ya, adakan pepeling dan sebagainya, ya, di kuburannya siapa? Latta, dan iktikaf di situ. Iktikaf apa? Di situ. Waqala Abul Jauza an Ibni Abbas kana yalutu suwaik lil hajj. Berkata Abul Jauza dari Ibnu Abbas bahwasanya Latta itu dahulu adalah seseorang yang mengadon roti untuk para jemaah haji. Wa Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatul qubur. Ya. Coba sini bahwa di sahih illa dzakara. Ini hadisnya lemah ini. Ya, hadisnya apa? Lemah. Yang benar bukan dengan lafaz ini. Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala la'ana Rasulullah, ya, zawarat. Zawarat itu artinya para wanita yang sangat, ya, yang sangat suka menziarahi kubur. Kenapa wanita ini dilaknat yang sangat suka menziarahi kubur? Karena tujuan daripada menziarahi kubur adalah melunakkan hati. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Dulu aku pernah melarang kalian dari menziarah kubur. Fazurruha, kunjungilah kubur. Fa innahu tudzakirukumul maut, karena sesungguhnya dengan menziarahi kubur itu mengingatkan kalian akan kematian. Jadi bangsa Arab itu adalah bangsa yang sangat keras, suka berperang dengan suasana seperti itu. Untuk menjinakkan hati mereka, maka Rasulullah mengajak mereka menziarahi kubur. Ya, bukan berdoa kepada kuburan, maksudnya nengok kuburan. Karena tatkala orang ziarah kubur, penghuni di dalam kubur itu sebelumnya adalah orang-orang yang hidup, sebagaimana kita saat ini. Nah, ternyata mereka sekarang berada di kuburan. Maka dengan mengingat akan kematian ini, menjadi jiwanya lunak. Itu. Tapi pernah dilarang karena apa? Dikhawatirkan nanti berdoa kepada kuburan. Adapun perempuan karena jiwanya sudah lunak, kalau sering ke kuburan ini dilarang karena takutnya dia itu malah akan apa? Malah ta'zim kepada kuburan. Ya, sedangkan jiwanya memang sudah lunak. Tapi kalau zairah hanya sekedar berkunjung, tentunya boleh, ya. Tentunya juga dengan syarat-syarat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatul kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para wanita penziarah kubur. Tadi penjelasan sudah. Wal muttakhidina 'alaiha masajid. Dan di sini kalau ini lafaz yang dua benar ini. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ya, menjadikan kuburan sebagai masjid tadi keadaannya ada berapa? Dua. Yang pertama, ada kuburan, walaupun tidak dibangun masjid di situ, tetapi dia berdoa di situ, sholat di situ, walaupun tidak ada bangunannya, maka ini sama saja menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Atau sudah ada masjidnya, kemudian ditaruh padanya apa? Kuburan. Tidak boleh. Ziarah boleh. Ya, tadi kan Rasulullah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Ya, dahulu aku pernah melarang kalian untuk menziarah kubur. Ya, fazurruha, sekarang kunjungilah kuburan. Fa inna tudzakirukumul maut, karena sesungguhnya menziarahi kuburan itu mengingatkan kalian akan kematian. Menziarahi, ya, bukan berdoa kepada apa? Kuburan. Ya kan? Maka ziarah kan cepat cuma lihat kayak gitu. Mengucapkan doa di sana. Ya. Tatkala kita mana itu namanya?
kuburan Nabi namanya apa? Apa itu yang di dekat Masjid Nabawi? Apa ya? Bukan Baqi, itu yang dekat kuburan Nabi. Bukan yang itu namanya Raudhah. Raudhah kan itu dekat kuburan Nabi itu kan. Itu kan juga sebentar karena mengziarahi dan ucapan salam pada Rasulullah, kepada Abu Bakar, kepada Umar, mendoakan kayak gitu. Ya kan? Kan tidak kita berdoa di situ, mendoakan, ucapan salam, ucapan terima kasih ya atas apa yang telah mereka lakukan. Itu namanya ziarah seperti itu, ziarah kuburan. Ya. Nah, lewat ziarah itu kan artinya berkunjung sebentar. Jadi ziarah boleh. Adapun tadi itikaf di kuburan, melakukan hal seperti itu yang dilarang. Begitu. Cuman kemudian ziarah ini sebagai tameng, ya, dari amalan-amalan seperti itikaf di kuburan, berdoa di kuburan, nyepi di kuburan, minta di kuburan. Dia tidak akan mengatakan kita ya akan beribadah di kuburan. Kita akan ziarah di kuburan. Walaupun banyak orang yang melakukan seperti ini terang-terangan. Mujahadah, ya. Mujahadah di mana? Di kuburan. Terang-terangan. Ya. Wiridan, zikir, doa jam 12 malam terus begitu. Karena merasa tatkala di kuburan lebih apa? Lebih tenang. Maka kalau berdoa di kuburan lebih tenang, lebih nyaman, maka masjid akhirnya ditinggalkan. Ya, nggak mantep gitu. Padahal ibadah yang benar di masjid atau di kuburan? Di masjid. Akhirnya mereka kalau beribadah di masjid nggak nyaman. Ya, nyaman di kuburan. Makanya di sini dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal muttakhidina 'alaiha masajid, dan orang-orang yang menjadikan di atas kuburan itu masjid-masjid. Wassuruj, dan juga lentera-lentera, ya. Lentera dikasih lampu. Jadi kuburan itu nggak perlu dikasih lampu. Karena ya di samping pemborosan ini juga menunjukkan ta'dzim terhadap kuburan. Karena orang yang mati keadaannya tetap nggak sama dengan orang yang hidup. Mungkin kita butuh lampu, tapi bagi orang yang mati apakah butuh lampu? Tidak. Kenapa dikasih lampu? Nah, karena pendekatannya alamnya alam kita dunia gitu. Ya, kadang orang yang sudah mati dikasih ada degan dan teman-temannya begitu. Ya kan? Nah, ya degan dan teman-temannya. Kan dia nggak butuh gitu. Nah, ini yang namanya takhayul. Namanya khurafat. Ya, khurafat. Jadi Masya Allah betapa terasingnya ya agama yang dahulu pernah dibawa oleh para nabi. Dalam masalah ini apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadirun azani wa azakumullah. Di sini ada beberapa permasalahan ya. Yang pertama yaitu tafsirul authan. Tafsir daripada authan. Ya, tadi sudah kita bahas. Jadi kalau sonam itu pasti authan, tapi kalau authan belum tentu apa? Sonam. Makanya yang terkenal paganis. Paganis itu artinya para penyembah berhala, ya, para penyembah selain daripada Allah SWT, keberhalaan. Berikutnya tafsirul ibadah. Ya, tafsir daripada apa? Ibadah. Ini juga penting. Tafsir daripada ibadah. Ibadah itu artinya apa? Ibadah definisinya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah min qaulin au fi'lin. Ya, min qaulin au
fi'lin, dhahiratin aw batinah. Jadi seluruh apa saja dari ucapan, perbuatan yang dicintai oleh Allah, ya, baik zahirah, yang zahir ataupun yang batin. Jadi apa saja. Yang besarnya seperti apa tadi? Islam. Islam itu tatkala kita berislam ini beribadah. Iman, ihsan. Di antaranya apa? Doa. Jadi kalau orang berdoa kepada selain Allah, maknanya dia sedang berdoa kepada selain Allah. Tatkala dia beristighatsah kepada selain Allah, maknanya dia sedang beribadah kepada selain Allah. Tatkala dia berharap kepada selain Allah, maknanya dia sedang juga beribadah kepada selain Allah. Ya. Makanya di sini penting memahami ibadah supaya jangan sampai memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cuman terkadang dalam pembahasan ibadah ini pembahasannya masih kurang, ya. Pembahasannya masih apa? Kurang. Seperti misalnya kata khusyuk. Khusyuk ini sering keliru orang dalam mengartikan. Khusyuk artinya apa? Ya, takut disertai dengan apa? Harap. Jadi khusyuk termasuk ibadah. Misalnya orang sedang sholat dalam keadaan khusyuk, berarti dia sholatnya dalam keadaan takut. Takut akan siksanya, takut akan azabnya, takut akan berbagai macam dari kemurkaan Allah. Berharap surganya, berharap pertolongannya, begitu. Ini tafsir daripada ibadah. Ini sudah ada azan sedikit lagi. Berikutnya, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasta'id illa mimma yakhafu wuqu'ah. Ya. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berlindung. Jadi Rasulullah tidak berlindung illa mimma yakhafu wuqu'ah, kecuali pada perkara yang dikhawatirkan terjadi. Jadi dari apa yang sudah terjadi, kuburan orang soleh itu disembah. Maka Rasulullah pun tidak ingin kuburannya disembah karena Allah murka. Dan Rasulullah tidak menginginkan dirinya menjadi sebab datangnya kemurkaan Allah SWT. Maka disebutkan sebagaimana tadi di dalam hadis yang sudah kita baca. Kemudian yang keempat, qaranau bihadza ittikhadil quburi anbiya masajid. Yang keempat, Rasulullah SAW menggandengkan dalam perkara ini, yaitu menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai apa? Masjid. Jangankan kuburan nabi, wong kuburan orang fasik pun dibangun sedemikian rupa. Ya. Saya pernah dengar kisahnya Syekh Al-Badawi. Ya, Syekh Al-Badawi itu ya di Mesir. Ya. Jadi dulu dia kisahnya begini. Pas Jumatan, dia nggak berangkat Jumatan, ya. Nah, dia entah sakit entah apa, dia di kamar. Kemudian dia berangkat ke masjid. Cuman kencing di masjid, apa di dalam masjid atau sekitar masjid, pokoknya dalam catatan sejarah yang dibacakan saya waktu itu, dia kencing di masjid. Saya itu kembali lagi. Ternyata setelah dia meninggal, kuburannya disembah. Sehingga tatkala mereka berdoa, ajaran doanya, ya Badawi madad, wahai Badawi, ya selamatkanlah kami. Jadi ngundangnya apa? Syekh Al-Badawi. Jadi Masya Allah. Jadi ini fenomena di mana aja sebenarnya. Dan kalau kaum muslimin menyadari, ya, kenapa dunia Islam kok dari zaman ke zaman sampai detik ini, ya, masih dirundung dengan apa? Kekalahan, kelemahan. Kan dunia Islam dirundung terus sampai detik ini. Ya. Kenapa? Ya inilah dari perkara-perkara kaum muslimin di samping berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Maka bagaimana Allah SWT akan menolong mereka? Jadi sebabnya karena ya terjauhkan dari pertolongan Allah SWT. Tapi kalau kaum muslimin kemudian ditolong, maka Allah akan mudahkan jalannya. Satu poin lagi, yang kelima, dzikru syiddatil ghadab minallah. Di sini disebutkan
betapa besarnya kemurkaan Allah terhadap orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, betapa besarnya kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini saja yang bisa kita pelajari. Semoga bisa menjadi sebab ya terbukanya hati kita ya, dan juga bertambahnya pengetahuan kita tentang hal-hal yang demikian ini. Ya, jadi kalau orang mengatakan semua agama itu baik, ya. Semua agama itu apa? Baik. Misalnya di pipi, ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kemudian semua agama itu mengajarkan sedekah. Jadi sedekah itu sudah dipraktekkan baik oleh orang kafir ataupun oleh orang beriman. Ya. Jadi orang kafir yang bersedekah itu pun mendapatkan khasiat daripada apa? Sedekah. Kadang tidak jadi digempur oleh negara lain gara-gara apa? Sedekah. Ya, negara yang rajin sedekah ke negara lain, tatkala ada konflik dengan negara lain, mungkin yang negara lain mengatakan jangan ini, karena negara ini suka sedekah begitu. Kalau kafir, ya namanya terserah lah ya, istilah mereka. Tapi mereka sedekah, berikan hadiah dan sebagainya ya. Ya, ada angpau, ada yang lainnya. Kan baik kan? Berarti semua agama itu baik. Lah, kemudian untuk meneliti perbedaannya di mana? Perbedaannya di antaranya pada perkara yang kita bahas, yaitu pada perkara tauhid. Pada perkara apa? Tauhid. Karena agama yang diturunkan oleh Allah, yang dibawa oleh para nabi, ini tidak mau menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak mau berbuat syirik. Maka di sini nampak sekali ya, jalur yang berpisah. Yang satu hanya menetapkan ibadah yang benar hanya untuk Allah dan ibadah kepada selain Allah ini tidak bisa dibenarkan, yang lainnya mencampurkan. Makanya tatkala ada kaum muslimin kadang beribadah kepada Allah, kadang beribadah kepada selain Allah, apakah kuburan kepada yang lainnya, pasti adanya kesamaan dengan agama yang lain. Itu pasti gitu. Jadi deteksinya, perbedaannya terletak pada tauhid. Terletak pada apa? Tauhid. Maka perkara ini menjadi perkara yang asing. Makanya tatkala kaum muslimin tidak dikenalkan tauhid, maka kaum muslimin akan mengiyakan, iya betul. Ya. Semua baik ya. Bahkan kalau di Islam itu kan kalau zakat fitrah itu berapa kilo? 2,5 kilo. Katanya kalau di agama lain 3 kilo atau ada yang 5 kilo dan sebagainya. Jadi di Islam itu lebih kecil katanya. Itu seseorang mengatakan kepada saya, waduh, ini betul-betul dia tidak paham tentang apa? Agama. Tidak paham tentang agama. Jadi hanya perbandingan jumlahnya dan sebagainya. Masya Allah. Ini penting supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita beragama dengan agama yang Allah ridhoi, yaitu agama tauhid. Agama apa? Tauhid. Ya, makanya definisi Islam itu apa? Kalau ada orang ditanya, Islam itu apa? Agamamu apa? Islam. Islam itu apa? Coba. Islam itu apa? Coba. Siapa yang masih ingat? Islam itu ya al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Ya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan berusaha mengamalkan di dalam agama Allah dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Ini definisi Islam. Ya, definisi Islam yang diambil dari apa yang ada dari agama Allah. Ya, dan ternyata definisi ini ya jarang yang hafal. Banyak yang hafal apa jarang yang hafal? Saya udah pernah ngetes gitu ya ke santri-santri saya dulu, tapi dulu sekali. Sekarang kalian kasih PR ya. Pertanyaannya gampang, tanyakan ke abinya kalian atau uminya kalian. Bi, Islam itu apa?
ternyata hampir semuanya tidak ada yang bisa jawab, bayangkan. Ya. Masya Allah. Kalau kita tanyakan ke salah seorang dari jamaah ini, tanyakan Islam itu apa, insya Allah bisa semua ya. Insya Allah bisa semua. Kenapa Pak? Coba. Kenapa Islam Pak? Kenapa coba? Ayo. Islam ya Isya, ya kan? Subuh, luhur, asar, maghrib, ya kan? Islam. Islam apa tuh? Ya kan, itu Masya Allah. Masya Allah. Ini tracing gitu ya, tracing dan definisi-definisi yang lain. Ya, jadi pembedanya adalah terletak pada apa? Tauhid. Maka kalau belum kenal tauhid, maka belum kenal keterasingan. Ya, belum kenal tauhid maka belum kenal apa? Terasingan. Ya, begitu kenal tauhid, iya nyong dening dadi asing, dadi beda gitu. Ya, jadi kenal keterasingan. Masya Allah. Ya, begitu. Tapi inilah yang pernah disabdakan Rasulullah SAW. Ya, badal Islam ghariban wa sayaudu ghuraba'u kama bada. Fatuba lil ghuraba. Dulu datangnya Islam dalam keadaan apa? Asing. Wa sayaudu ghuraba, dan akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah atau pohon tuba di surga bagi mereka yang asing. Ya, jadi belajar menjadi orang yang terasing dengan akidah yang benar, ya. Masya Allah. Tapi jadi bisa menyaksikan perkara yang banyak di dunia ini. Ini saja yang bisa kita pelajari pada hari ini, ya, pada malam hari ini. Kalau ada kebenaran, datangnya dari Allah. Ya, apabila ada kesalahan, datangnya dari diri saya sendiri dan juga dari syaitan. Al-afu minkum, mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.